Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya di channel Farouk Kurisha TV ini. Kita akan berbicara mengenai Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 37. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Allah Tritunggal, kami mau belajar kebenaran-Mu, tundukkanlah hati dan pikiran kami di bawah kebenaran otoritas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya coba bacakan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena perikop ini, Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36 ini sebenarnya punya kesejajaran atau punya catatan yang hampir sama itu di Injil yang lain, yaitu tepatnya di Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 48. Jadi kita bisa memberikan perbandingan atau melengkapi pengetahuan kita tentang apa yang Yesus katakan di dalam bagian ini. Nah, Saudara, tentunya ajaran Yesus itu adalah sesuatu yang sempurna. Dia mengharapkan satu standar kehidupan yang berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Kalau dunia ini menjalani hidup yang di dalam standar yang biasa, yang dipahami, yang kita pahami seperti yang Yesus katakan di situ tadi bahwa orang-orang berdosa pun melakukan hal-hal yang sama. Apa jasamu kalau kamu hidup, kalau kamu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang berdosa pada umumnya? Jadi Yesus ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda, yang different, yang benar-benar boleh dikatakan itu kontras justru ya, berbeda sama sekali dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Dan khususnya di dalam bagian ini, bagaimana orang-orang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, menyikapi orang-orang yang memusuhi mereka. Nah, di situ tadi kita melihat bahwa Yesus menekankan tentang bagaimana seorang yang percaya itu menempatkan musuh itu di dalam standar yang diharapkan oleh Allah. Apa standar yang diharapkan oleh Allah? Pada umumnya, orang yang menyakiti kita, biasanya kita juga membalasnya dengan menyakiti dia. Kalau ada orang menjahati kita, kita juga harus menyatakan atau secara nalurinya kita, secara alamiahnya kita juga akan membalas kejahatan itu seperti yang dilakukannya kepada kita. Nah, Yesus pernah singgung di dalam Matius pasal 5 itu ya. Dalam penjelasan Matius justru Yesus mengungkapkan tentang apa yang pernah didengar ya. Kalau dalam terjemahan LAI di situ dikatakan apa kamu telah mendengar firman ya.
yang berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sebenarnya di situ bukan jangan diterjemahkan firman, tapi sebenarnya itu diterjemahkan sebagai kamu pernah mendengar apa yang dikatakan. Yang dikatakan itu ya berupa tafsiran daripada orang-orang Yahudi yang mendasari kehidupan dengan cara seperti itu. Memang benar bahwa di dalam Keluaran pasal 21 itu ada disinggung tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi, bengkak ganti bengkak, darah ganti darah. Dan itu sebenarnya berkaitan dengan jiwa, dengan keselamatan jiwa. Ya, jadi ada konteksnya ketika Allah berbicara tentang bagaimana menjaga jiwa seseorang, bagaimana menghargai jiwa seseorang, bagaimana menghargai kemanusiaan. Maka Tuhan Allah memberikan di situ hukum yang seringkali disebut sebagai hukum lex talionis. Lex talionis itu artinya apa yang engkau kerjakan kepada orang lain, itu juga yang akan dikerjakan kepadamu. Engkau mencopot gigi orang dengan emosimu, dengan hantaman jarimu, hantaman kepalan tanganmu, maka engkau juga akan dicopot juga gigimu sebanyak yang telah engkau copot dari orang lain. Engkau merusak mata orang, maka matamu juga akan dirusak oleh orang lain. Persis seperti apa yang engkau lakukan kepada orang lain. Mengerikan tentunya Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi hukum lex talionis itu sebenarnya tidak pernah kita lihat ada bukti atau ada ayat atau ada narasi yang menceritakan bagaimana orang-orang Israel menerapkan hukum itu. Saudara tidak akan pernah menemukan itu dalam catatan Alkitab. Hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi benar-benar dipraktekkan. Sekali lagi ya, kita tidak menemukan dalam Alkitab narasi tentang praktik daripada hukum lex talionis itu. Berarti di sini kita melihat tujuan daripada Allah memberikan hukum itu adalah untuk memberikan jera, untuk memberikan rasa takut, rasa gemetar, rasa sungkan bagi orang untuk berbuat yang seperti itu. Supaya dia tidak menyakiti orang lain, apalagi menghilangkan nyawa orang lain. Dia harus hati-hati di dalam menjalani hidup ini. Jangan sampai perbuatan yang saya lakukan kepada orang lain itu diperbuat kepada saya. Tetapi banyak orang pada waktu itu melihat hukum itu sebagai bentuk rekomendasi. Rekomendasi dalam artian adalah bahwa ya kalau kamu siap untuk melakukan itu, maka ya silakan saja. Yang penting kamu sudah tahu bahwa apa yang kamu perbuat kepada orang lain, itu juga nanti yang akan diperbuat oleh orang lain kepada kamu sebagai balasan daripada tindakan yang telah engkau lakukan. Mengerikan tentunya kan. Saya kira itu bukan solusi sebenarnya, bukan solusi di dalam menata kehidupan bermasyarakat, ya. Dan saya setuju dengan para penafsir yang mengatakan bahwa itu sebenarnya menghadirkan rasa takut, rasa jera kepada orang dan bukan sebuah rekomendasi untuk berbuat kejahatan kepada orang lain. Nah, maka di dalam apa yang kita baca tadi di situ dikatakan, tetapi ayat 20, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Berarti ini pengontrasannya. Kata tetapi itu but. Tetapi berarti ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang sekarang dia bicarakan. Yang berbedanya ya seperti yang saya jelaskan tadi, ada banyak orang memahami seperti itu. Ya, bahwa hukum balas membalas itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang alamiah, sesuatu yang oke di dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi kita harus tahu bahwa hukum balas membalas itu tidak akan pernah ada akhirnya loh ya. Nggak pernah ada akhirnya. Tidak akan pernah ada akhirnya. Itu akan menjadi sebuah hukum yang terus-menerus diwariskan. Ya, misalnya ya, hari ini ada orang melukai orang lain, lalu orang lain itu akan melukai orang yang telah berbuat itu. Nah, itu juga nanti ya keturunan ataupun anak atau keluarga atau famili daripada keluarga yang telah diperbuat seperti itu akan membalasnya juga seperti yang dilakukan oleh orang lain itu terhadap mereka atau terhadap pihaknya mereka. Dan itu adalah sebuah hukum yang sulit untuk diterapkan. Kalau itu diterapkan di dalam kehidupan benar-benar mengerikan Bapak Ibu. Benar-benar mengerikan. Nah, puji Tuhan bahwa catatan Alkitab tidak pernah memberikan kita informasi tentang pelaksanaan atau eksekusi atau
betul-betul mengaktualkan hukum itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan darah ganti darah. Tidak pernah. Ya, sekali lagi itu memberikan ketakutan, memberikan jera, memberikan rasa hormat bagi setiap orang untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Maka Yesus menghadirkan sesuatu yang baru dalam bagian ini. Oh enggak, kalau selama ini mungkin banyak orang memahami, baru membalas, tetapi bagi kita, bagi kamu yang ikut aku, engkau harus ingat ini. Kasihilah orang yang berbuat jahat kepadamu. Kasihilah orang yang membenci kamu, yang menjahati kamu. Bahkan dia memberikan gambaran di situ. Kalau ada orang di ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya. Jadi ada contoh di situ. Kalau ada orang mencaci kita, kita bukan membalasnya dengan cacian juga, karena itu akan pernah selesai, nggak pernah akan datang shalom, nggak pernah akan datang shalom itu kalau misalnya kita membalas seperti yang orang lain lakukan bagi kita. Tapi apa yang Yesus katakan? Berdoalah bagi mereka, ya, katakanlah hal-hal yang baik, bukan mengutuk, ya. Berkat justru yang kita berikan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya itu lebih konkret. Misalnya ayat 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Ya, ini sebenarnya di dalam Injil Matius lebih jelas ya. Barang siapa menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi yang lain. Ya, jadi menampar pipi kanan, kalau kita tampar pipi orang yang berhadapan dengan kita ya, itu pasti yang kena adalah pipi kirinya. Ya, pipi kirinya. Kecuali kita menampar dengan gaya seperti ini ya. Atau dengan gaya terbalik ya, kita balikan badan kita lalu kita menampar pipi sisi sebelah kanannya. Tapi itu tidak lumrah, itu tidak biasa dikerjakan oleh orang. Dan kita juga orang-orang Asia, kita sudah terbiasa untuk memakai tangan kanan. Orang jarang memakai tangan kiri. Ya. Di wilayah Asia ini sebagai sebuah etika di dalam bermasyarakat, biasanya kita mempergunakan tangan kanan untuk melakukan segala sesuatu kecuali hal-hal tertentu. Ya. Tetapi di dalam bagian ini, kenapa Yesus berkata barang siapa menampar pipi kananmu? Nah, sebenarnya Sinclair Ferguson pernah memberikan tafsiran seperti ini. Bahwa itu sebenarnya yang ditekankan oleh Yesus di situ bukan soal rasa sakit, bukan soal kejahatan yang dilakukan oleh orang itu. Tetapi pada zaman itu biasanya kalau ada tuan itu marah kepada budaknya, kepada orang yang dianggapnya tidak berguna, orang yang dianggapnya tidak bernilai, itu mereka biasanya menamparnya dengan punggung tangan. Sehingga kalau mempergunakan punggung tangan, apa yang terjadi? Bahwa pipi yang kena adalah pipi sebelah kanan, ya, sebelah kanan daripada orang yang ditampar itu ketika menggunakan punggung tangan, ya. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Sinclair Ferguson mengatakan bahwa yang Yesus katakan di situ menampar pipi kanan adalah menampar dengan punggung tangan. Dan sekali lagi itu bukan soal rasa sakit, ya. Yang menjadi pesan di situ adalah selain rasa sakit, tentunya kita rasakan sakit kalau ditampar ya. Selain rasa sakit, ada penghinaan, ada perendahan kepada yang menerima tamparan itu, yang dilakukan oleh sang penampar, dan memberikan pesan penghinaan kepada korban atau kepada yang ditampar. Nah, Yesus katakan, jikalau ada orang yang berbuat seperti itu kepada kamu, ya, berikan lagi pipi yang sebelah. Jadi ini sekali lagi saudara, ini tidak diterjemahkan secara lahiriah, ya, tidak diterjemahkan secara hurufiah. Ini adalah pesan di mana Yesus berkata bahwa kalau ada orang menyakiti kamu, menyakitinya itu kebangetan, dia menyakiti engkau secara banget, ya. Bukan hanya memberi rasa sakit, tapi dia juga merendahkan engkau, menghina engkau. Apa yang Yesus katakan? Berikan juga pipi yang sebelah.
Artinya Anda tidak punya hak untuk melakukan pembalasan. Sekali lagi, Anda tidak punya hak untuk melakukan pembalasan terhadap orang itu. Artinya apa? Tetap seperti yang Yesus katakan, usahakanlah untuk mendatangkan shalom, mendatangkan kedamaian dalam segala situasi. Jadi hindari permusuhan, hindari balas membalas, dan jauhkanlah dirimu sebagai orang percaya, orang yang takut akan Tuhan. Jangan terlibat dalam proses atau dalam apa yang sudah biasa, hukum balas membalas seperti itu, karena tidak akan pernah ada solusi penyelesaian. Hukum balas membalas itu tidak akan pernah menghadirkan shalom, tidak akan pernah menghadirkan perdamaian di antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, Yesus jelas memberikan gambaran atau memberikan penekanan di dalam beberapa ayat setelah itu ya. Misalnya di dalam ayatnya yang ke-32, 33, 34 ya, ada pola di situ, Jadi istilahnya kalau kamu mengasihi orang yang telah mengasihi kamu, orang berdosa pun berbuat juga yang seperti itu. Ya. Ayat 33. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu, orang berdosa pun sudah berlaku seperti itu. Jadi nggak ada jasamu, nggak ada kelebihanmu, nggak ada sesuatu yang membedakanmu dengan mereka. Ayat 34. Jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang yang kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat seperti itu. Jadi standar hidup, level hidup yang biasa yang seperti ini, ya, yang istilahnya seperti yang Yesus katakan itu, kamu berbuat baik kepada orang itu, lalu orang itu akan berbuat baik kepadamu. Nggak ada bedamu, nggak ada jasamu, nggak ada sesuatu yang membedakanmu dengan dunia ini. Ya, Anda tidak different, Anda tidak berbeda dengan dunia ini, sama saja dengan dunia ini, sama saja dengan orang-orang berdosa yang melakukan praktek yang sama juga. Jadi nggak ada kelebihanmu, nggak ada sesuatu yang menandakan bahwa engkau adalah milik Kristus, engkau adalah hidup dalam kerajaan Allah, engkau adalah milik daripada Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan yang telah bangkit dari kematian untuk memberikan kamu jaminan kehidupan kekal dan mengharapkan kamu sekarang di tengah-tengah dunia ini hidup dengan standar yang dikehendakinya. Nggak ada faedahnya, nggak ada jasanya, nggak ada sesuatu yang melebihi. Hidupmu tidak lebih buruk dan tidak lebih baik daripada orang-orang berdosa pada umumnya. Karena orang-orang berdosa juga sudah mencapai standar yang seperti itu. Mereka membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada mereka. Maka Yesus benar-benar memberikan satu hukum yang lebih positif daripada itu. Maka dia berkata di dalam ayatnya yang ke-31, di situ dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi ini yang saya katakan tadi, hukum yang lebih positif itu. Ya, kalau Sokrates atau Plato itu biasanya mereka mengumandangkan apa yang tidak kamu kehendaki diperbuat kepadamu, ya jangan perbuat kepada orang lain. Sifatnya pasif. Ya. Jadi apa yang kamu tidak mau diperbuat kepadamu, jangan perbuat kepada orang lain. Jangan sakiti orang lain supaya kamu tidak disakiti. Ya, jangan maki orang lain supaya kamu tidak dimaki. Jangan menghina orang lain supaya kamu tidak dihina. Itu sifatnya negatif ya. Negatif dalam arti pasif. Pasif itu artinya ya tidak, istilahnya menenangkan diri, tidak ada tindakan apa-apa. Kita hanya membatasi diri, jangan berbuat itu. Tapi Yesus memberikan kontras dari yang pasif itu. Ya, yang Yesus katakan di sini adalah hukum yang aktif. Yang aktif bagaimana? Seperti yang dikatakan di ayat 31. Sebagaimana kamu kehendaki. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, ya, apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu pikirkan, orang itu maunya berbuat itu seperti itu kepada saya, maka saya harus berbuat seperti itu kepada orang lain. Jadi kalau saya ingin dihormati, hormati orang lain. Kalau saya ingin dihargai, hargai orang lain. Ya. Kalau saya ingin ditolong orang lain, tolong orang lain. Bantu orang lain.
Jadi itu standar yang berbeda ya. Kalau dunia ini ya standarnya, levelnya ya seperti yang Yesus katakan, yang seperti yang orang-orang berdosa perbuat. Tapi kamu sebagai manusia yang hidup di dalam kerajaan Allah, kamu harus menunjukkan tanda-tanda atau semacam bukti bahwa kamu berbeda dengan yang lain. Engkau hidup bukan seperti mereka, tapi engkau punya standar karena engkau sekarang hidup dalam kerajaan Allah. Saya pernah jelaskan soal kerajaan Allah ini, already and not yet. Kerajaan Allah itu sudah ada sebenarnya. Sudah datang ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dan itu akan terus disempurnakan. But not yet. Not yet artinya belum selesai. Nanti ketika dia datang yang kedua kali, barulah kerajaan Allah itu disempurnakan. Nah, sekarang karena kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah kita, kita harus hidup menunjukkan gaya hidup yang dikehendaki di dalam kerajaan Allah. Seperti apa? Ya seperti tadi, mengasihi musuh, bukan memusuhi musuh, mengasihi musuh. Ya, ada banyak hal yang sudah dijelaskan tadi di situ. Ucapkan berkat bagi musuh, berdoalah bagi musuh, dan jangan membalas bagi musuh, justru lakukan yang terbaik bagi musuh. Ada banyak yang diungkapkan oleh Yesus di situ. Dan sekarang hal yang terakhir saudara mengenai musuh ini, udahlah serahkan aja kepada Tuhan. Seperti dalam Roma ya, di dalam Roma Paulus pernah berkata bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, udahlah pembalasan itu adalah miliknya Tuhan. Ini bukan berarti bahwa ini semangat untuk terus menjadi victim. Ya, jadi mohon maaf ya, ini bukan semacam semangat menjadi victim, menjadi korban. Jadi hidup itu terus menjadi korban kejahatan orang lain. Ya udah kita terima aja. Bukan itu maksudnya. Tapi konsepnya adalah di dalam konsep caranya kita berpikir. Kalau itu menyangkut tentang nyawa, ya, kalau itu menyangkut tentang keterancaman nyawa, maka kita harus bijak juga untuk memberikan atau bersikap lebih bijak dalam menghadapi itu. Tapi ini adalah berbicara tentang nilai-nilai dasar bagaimana orang harus hidup di dalam Injil, di dalam kerajaan Allah. Dia harus menempatkan orang lain itu di posisi yang lebih utama daripada dirinya sendiri, sekalipun itu musuh. Sekali lagi, sekalipun itu musuh. Dan yang terakhir adalah serahkanlah kepada Tuhan segala apa yang dilakukan oleh orang yang jahat kepada kita, yang memusuhi kita. Biarlah pembalasan itu adalah dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan. Karena Tuhan peduli, Tuhan melihat, Tuhan mencermati segala apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dan terutama bagi orang-orang percaya yang hidup di atas muka bumi ini. Seperti tema kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati, kiranya kita terus dikuatkan. Amin.